Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan, Bang, gimana supaya video kita itu mendapatkan rekomendasi lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya? Nah, ini nanti pahami. Kita sama-sama belajar. Ayo coba kita praktekkan. Nanti hasilnya gimana? Kuncinya cuma satu. Hasilnya bagaimana? Faktornya apa saja? Saling berbagi di kolom komentarnya Insan Tutor, ya. Boleh, boleh. Ilmu yang sudah teman-teman dapatkan atau mungkin mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari bersama, nanti hasilnya bagaimana? Berbagilah. Ya, kasihan para pemula yang saat ini masih kembang kempis, yang masih jungkir balik. Tetapi pun begitu, pemula ini juga jangan terlalu buru-buru. Ya, jangan terlalu nafsunya digedein. Nafsu gede melakukan tidak, nanti ujung-ujungnya apa? Bertanya ke sana ke sini, yang digunakan metode kolaborasi video, bertanyanya ke kamar lain. Akhirnya kenapa salah kamar? Dijawab dengan cara yang salah. Tidak membuat kamu makin pinter, tapi justru membuat kamu makin pusing. Ingat, sesuatu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Jangan sampai salah tempat ya. Burungmu pun kalau salah tempat di tempat tetangga bisa dibacok orang. Ya, tempatkan di sarangnya. Istrimu di rumah tuh. Jangan sampai salah lagi. Jadi gini, kalau teman-teman melakukan kolaborasi video, usahakan memang email yang digunakan itu adalah email aktif. Email aktif itu email apa? Email yang memang itu sudah email lama. Email bisa tahunan, email bisa, atau minimal lah email itu digunakan untuk, sempat digunakan untuk aktivitas. Contohnya bisa digunakan untuk nyimpen foto kek, ada nomor HP di sana kek, ataupun email lama itu kan pasti pernah digunakan untuk nonton video YouTube. Itu sudah email aktif ya kalau melakukan kolaborasi. Jadi sekarang masih banyak tuh para pemula yang menggunakan email, membuat email baru, itu yang digunakan untuk upload video, padahal emailnya baru. Nah, itu nanti spam juga ujung-ujungnya. Tidak bermanfaat. Yang ada apa? Kalau email itu digunakan untuk nambah subscriber, yaitu bertambah, tapi jam tayangnya empet-empetan juga, nggak bertambah juga. Nah, kalau memang email baru, usahakan setidaknya 3 hari atau 4 hari lah. Itu digunakan untuk nonton video-video YouTube. Ya, teman-teman YouTuber dia juga harus aktif di YouTube, nonton video YouTube. Ah, yang ditonton apa, Bang? Sesuai dengan tema videomu. Tema videomu apa? Ah, itu email yang baru itu gunakan untuk nonton email yang satu tema. Setelah itu gunakan untuk nonton videomu sendiri, dengan catatan kalian juga tetap menggunakan kolaborasi video. Artinya apa, Bang? Sebelum nonton channelmu harus nonton channel besar dulu untuk menghindari spam. Ya, karena kamu itu satu jaringan, nonton menggunakan email itu, walaupun itu menggunakan device lain kan itu menonton satu jaringan, menggunakan satu jaringan. Bisa wifi, ya kan? Bisa kartu, bisa device-mu yang terdeteksi oleh YouTube. Tetapi kalau kalian gunakan email itu atau sebelum nonton videomu, itu kalian tonton channel besar, itu sistem YouTube tidak bakalan bisa membaca, ya. Terus bagaimana, Bang? Video saya kecilin deh. Ada yang bertanya, Bang, saya sudah nonton video channel besar, saya beli jam tayang. Tentunya kalau beli jam tayang kan pasti ditonton, ya, pasti ditonton dengan durasi penuh, ditonton dengan durasi penuh dan di subscribe juga. Tetapi kok kenapa video saya tetap mati, Bang? Nah, ini pertanyaannya. Kalau teman-teman menggunakan
membeli jam tayang misalnya, kan pasti ditonton penuh sama penjualnya. Masalahnya sekarang satu, kalau itu dilakukan secara terus-menerus, karena membeli jam tayang itu kan dilakukan secara terus-menerus, ya, secara terus-menerus. Yang terjadi di situ juga terdeteksi spam juga, walaupun jam tayangnya masuk, tapi rekomendasimu apa yang terjadi? Videomu tetap direkomendasikan, tapi pertanyaan saya, yang membeli jam tayang ini kira-kira pemula apa YouTuber besar? Pasti pemula juga. Videomu memang ditonton secara full. Setelah itu pasti secara tidak langsung ya pasti di-upload juga. Karena habis nonton videomu kan pasti ada order yang lain. Kamu order, channel lain order, channel lain lagi order. Masalah muncul, yang order-order ini kan YouTuber pemula semua. Yang terjadi apa? Apa mungkin sebelum menonton videomu itu si penjual ini akan nonton channel besar? Kecil kemungkinan, bos. Ya, di situ yang terjadi adalah videomu memang ditonton secara full. Rekomendasinya kemana? Rekomendasinya ya ke sesama yang membeli jam tayang, ya, sesama pembeli jam tayang. Di situ pembeli jam tayangnya siapa? YouTuber kecil. Videomu tidak ada yang nonton, direkomendasikan ke YouTuber kecil. Yang terjadi apa? Sudah direkomendasikan tetapi ke YouTuber kecil. Karena yang membeli jam tayang ini adalah YouTuber kecil. Sudah paham ya? Sudah. Kok goblok juga? Nggak tahu lah, ya. Tuh. Terus apa lagi, Bang? Sambil ngerokok santai ya. Selain videomu direkomendasikan ke YouTuber kecil, videomu juga bakalan diputar berulang-ulang. Yang terjadi apa? Videomu direkomendasikan ke videomu juga. Akhirnya videomu yang masih belum ada penontonnya direkomendasikan juga ke videomu yang belum ada penontonnya. Plus yang order jam tayang tadi, apakah itu satu tema dengan kamu? Enggak juga, ya. Temamu tentang perkebunan, yang order jam tayang lain tentang perkintilan mungkin temanya, tema yang lain yang order lagi mungkin tentang perkuntulan. Akhirnya apa? Perkebunan harusnya direkomendasikan kemana? Ke channel satu tema, tetapi rekomendasimu perkebunan direkomendasikan ke perkintilan, direkomendasikan lagi ke perkuntulan, ya. Itu aja awalnya. Masalah nanti tiba-tiba videomu nongol di channel besar atau nongol di channel lain yang tidak satu tema, itu beda lagi cerita. Beda lagi kenapa? Kalau videomu saat 2 jam pertama itu tiba-tiba yang nonton misalnya subscribermu 1000 di 2 jam pertama, ya, itu yang nonton tiba-tiba 100 atau 200. Itu bagus. Kenapa? Direkomendasikan ke channel setelah satu tema akan melebar ke lain tema. Tetapi kalau di 2 jam pertama ini nggak ada sama sekali dorongan, videomu itu diterima oleh sistem YouTube, itu video bagus, videomu direkomendasikan kemana? Nah, ke channel kecil yang tidak satu tema itu tadi. Bukannya melebar, tapi memang benar-benar ke channel kecil yang tidak satu tema. Buktinya apa? Videomu masih ditonton 30 orang, 50 orang. Jadi videomu nongol di beranda orang, ya, di beranda orang, karena yang order jam tayang itu ya memang channel itu. Gitu loh. Sudah bisa dimengerti ya. Nah, setelah itu mempercepat rekomendasinya gimana, Bang? Yaitu tadi, akun aktif, kolaborasikan dengan video channel besar. Contoh misalnya channel yang berbau tutorial, ya. Sebelum nonton channelmu, tonton dulu channelnya Insan Tutor 1. Setelah itu videomu. Setelah itu kamu tutup dengan channel kecil. Itu bagus-bagus. Atau mungkin dengan 2 nonton videonya Insan Tutor. Setelah itu nonton videomu 2, nonton video channel besar 2, atau 2. Yang terjadi apa? Videomu bakalan nongol juga saat orang lain, saat berandanya Insan Tutor
atau saat, bukan begitu, saat videonya Instan Tutor nongol di subscribernya Instan Tutor, karena videomu sudah terkait dengan Instan Tutor, bakalan nongol di berandanya dia juga, di beranda subscriber juga. Apakah itu pasti, Bang? Kalau kamu punya 10 HP ngoplos di 2 jam pertama itu bagus, itu pasti. Terus yang tidak pasti apa, Bang? HP-mu cuma satu, kamu berharap secepat kilat harus direkomendasikan dalam waktu minggu itu juga, itu konyol. HP satu ngeyel, ya. Artinya antara tenaga dan nafsu tidak sesuai. Tenagamu besar, ya, nafsumu besar, tapi ejakulasi dini, bos. Paham ya? Jadi kalau HP-nya itu cuma satu atau dua, pelan-pelan. Bulan depan cek lagi, rekomendasikan kemana saja. Yang penting di 2 jam pertama itu loh, bos. Ya, di 2 jam pertama itu dorong. Karena begini, apakah komputer YouTube atau sistem YouTube ini melihat videomu itu bagus atau tidak? Tidak. Ya. Sistem YouTube, komputer YouTube itu tidak pernah melihat apakah videomu bagus, apakah videomu itu cerah, apakah kualitas videomu itu Full HD atau enggak. Mau dibully silakan, tapi yang jelas sistem dan komputer YouTube ini hanya menerima sinyal-sinyal yang ditangkap dari videomu. Videomu ditonton dengan durasi penuh, itu salah satu sinyal. Ya. Tombol like-nya banyak, itu sinyal juga yang diterima. Kolom komentarmu aktif, itu sinyal juga yang diterima oleh sistemnya YouTube untuk menganggap bahwa videomu bagus. Padahal videomu burik, tapi sinyalnya bagus, rekomendasinya bagus. Videomu bagus banget, tapi tidak mendapatkan sinyal-sinyal itu, sistemnya YouTube juga nggak bisa membaca, wah ini video bagus. Nggak seperti itu. Sebagus apapun videomu, kalau nggak mengikuti, berapa banyak tuh dari 2017 sampai sekarang, berapa, bukan puluhan ribu, berapa juta kreator yang videonya bagus tapi nggak berkembang juga, yang sering teriak-teriak tuh loh, ya, sampai sekarang masih teriak-teriak. Yang penting upload, perbaiki videomu, perbaiki thumbnailmu. Subscriber 10.000, 20.000 sekali upload, yang nonton berapa? 50, 60, teriak aja sampai mencret juga bakalan seperti itu. Nanti kedepannya kapan? Keburu YouTube bangkrut, gitu maksudnya. Udah dari 2017, 2018 sampai sekarang kok kedepannya itu loh kapan? Itu loh ya, itu supaya teman-teman bisa menerima, supaya teman-teman bisa menangkap bagaimana supaya videomu itu lebih cepat direkomendasikan. Artinya berikan ke sistem itu sinyal-sinyal yang bagus walaupun videomu sebenarnya jelek. Tetapi walaupun videomu jelek ya jangan sempak kamu upload, nyuting sempak kamu upload, BH kamu upload, ala kadarnya nggak gitu juga. Ya, semua ilmu itu terima, bedah, olah, jangan ditelan mentah-mentah. Mentang-mentang sudah dapat ilmunya, sudah dikasih tahu, setelah itu wah yang penting upload video, yang penting kolaborasi video. Ini sempak istri saya aja saya bikin konten lah, jemur sempak di foto aja, di videoin aja 10 menit, setelah itu diupload. Ya nggak bisa kayak gitu, BH aja nggak bisa kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, pelan-pelan juga mempelajari tekniknya semua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, salam buat keluarga.